Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ava di podcast Santri Kota. Kali ini kita akan membincang masih berkaitan dengan Muktamar Nahdlatul Ulama pada 2026 ini. Tentunya tema kita sangat menarik karena kita akan menyampaikan rilis terbaru hasil polling Santri Kota berkaitan dengan top populer kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Muktamar 2026 ini. Dan saya akan berdiskusi dengan Gus Rokiul Marif Syam, Gus Oki. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Gus? Alhamdulillah, sehat Mas Gus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Oke, sehat selalu. sebelum kita berdiskusi panjang lebar dengan Gus Oki, kita akan mencoba membacakan beberapa rilis yang telah dilakukan oleh Santri Kota berkaitan dengan tokoh-tokoh yang sangat populer, terutama di kalangan anak muda. Izin saya bacakan dulu rilisnya, Gus ya. Siap. Rilis polling Santri Kota. Polling ini dilakukan oleh Santri Kota untuk mengetahui tingkat popularitas tokoh-tokoh potensial sebagai kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Muktamar 2026 yang akan datang. Di sini ada 4 tokoh yang hasil pollingnya cukup besar. Yang pertama Kiai Marzuki Mustamar, kemudian Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf, Gus Yahya, kemudian yang ketiga Profesor Nasruddin Umar, dan yang keempat Dr. Kiai Haji Muhaimin Iskandar. Ini ada beberapa tokoh yang sudah familiar tentunya di telinga kita, tapi ada satu tokoh yang sangat unik menurut saya, Gus. Ada Cak Imin di sini ya. Ternyata Cak Imin juga digandrungi oleh Ya. para Nahdiyin, dan tentunya nanti kita akan kupas tuntas, kita bahas secara panjang lebar berkaitan dengan sosok-sosok yang selama ini sudah menjadi obrolan terutama di jagat maya. Metode penelitian ya, survei online subscriber Santri Kota, periode survei mulai tanggal 20 sampai 27 Juni 2026. Jumlah sampel 200 responden, kemudian margin of error-nya 6,93% pada tingkat kepercayaan 95%. Kesimpulan dari hasil polling ini, berdasarkan hasil polling terhadap 200 responden subscriber Santri Kota, Kiai Haji Marzuki Mustamar merupakan tokoh paling populer di kalangan responden sebagai kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Muktamar 2026. Namun demikian, dinamika menjelang Muktamar masih sangat terbuka dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan di lapangan. Ini berdasarkan hasil polling Santri Kota, ada 4 sosok yang mungkin sudah familiar di telinga kita, Gus. Tetapi tentu kita Ya. harus bedah satu persatu agar ada gambaran kira-kira apa alasannya, kenapa kok kemudian 4 tokoh ini betul-betul menjadi pilihan daripada masyarakat Nahdien. Kita mulai dari yang pertama, sosok Kiai Marzuki Mustamar. Ini suaranya luar biasa, Gus. Menurut panjenengan Ya. sosok ini seperti apa, Gus? Kenapa kok kemudian para Nahdien memilih harapan besar terhadap beliau? Silakan, Gus. Siap. Pollingnya berapa persen tuh tadi Kiai Marzuki Mustamar? Lebih 70. 74% malah, Gus. Wih, luar biasa. Ini kalau Pak Prabowo aja cuma butuh 58%, ini turah-turahnya banyak sekali. Ya, saya sih membacanya Mas Gus bahwa sosok Kiai Marzuki Mustamar pastinya masih dianggap sebagai figur favorit bagi kalangan Nahdliyin akar rumput, bahkan tidak cuma dalam arti akar rumput ini baik struktural maupun kultural, artinya bukan elitnya. Kalau bicara elitnya ya para aktivis atau pengurus PBNU yang biasa nongkrong, silaturahim, kemudian beraktivitas di Jakarta misalnya elitnya. Tetapi di luar itu nyatanya masih 70% lebih animo Nahdliyin itu ke Kiai Marzuki Mustamar. Kenapa demikian? Tentu saja ini tidak bisa lepas dari konteks dinamika NU baik secara kultural maupun secara struktural. Secara struktural, kalau kita mengenang Kiai Marzuki Mustamar, tentu kita mengenang paling tidak itu dinamika pemecatan beliau
sebagai ketua Tanfiziyah PWNU Jawa Timur. Waktu itu hanya karena kalau tidak salah karena beliau ceramah mendukung Gus Muhaimin Iskandar waktu itu mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Anies Baswedan kan. Dari situ tidak lama kemudian dipecat. Di samping itu secara struktural dan mungkin masih banyak faktor lain yang saya tidak tahu informasinya. Nah, Nahdiyin yang lain bisa komentar di kolom komentar kita ini. Namun secara struktural, secara kultural justru ini yang paling ngena. Kenapa figur Kiai Marzuki Mustamar itu senantiasa ada di benak Nahdiyin? Apa itu? Kehadiran beliau di tengah-tengah masyarakat yang terus aktif berceramah ke sana kemari, penuh lillahi ta'ala. Saya mendengar konon kalau beliau diundang ceramah kemanapun itu misalnya bawa uminya gitu kan, bawa bunyainya dan lain, mau keliling kemana-mana. Saya pernah melihat figur beliau, nggak sempat salaman karena jaraknya jauh, dan beliau datang di tengah acara itu pas di Buntet Pesantren Haul Kiai Fuad Hashim ya, di Buntet Pesantren di Cirebon waktu itu. Dan ya beliau figur yang sangat membumi, kemudian dikenal luas oleh akar rumput karena itu keliling berceramah, ngopeni jamaah, ngopeni Nahdiyin, yang di dalam konteks hari ini orang berceramah itu kan quote unquote sudah semacam jadi industri agama hari ini. Ketika misalnya kiai pasang tarif kalau ceramah sekian-sekian, beliau itu termasuk kiai yang lillahi ta'ala selama beliau dipercaya, diminta kajian, diminta ngisi ceramah, ya betul-betul lillahi ta'ala, tidak ada tarif-tarifan semacam itu. Nah itu ngena, kerasa ke Nahdiyin. Di samping hal lainnya adalah karena kalau beliau suka turun di akar rumput yang sejak lama beliau begitu. Dan konon saya membaca profil beliau juga, beliau aktif betul-betul dari bawah ya, dari kalau tidak salah bahkan dari level MWC kemudian ke PC sampai ke wilayah. Di samping hal kultural lainnya yang menarik adalah beliau sangat terlibat aktif di dalam dinamika pernasaban. Ya, dalam hal ini adalah klaim keturunan Nabi Muhammad yang dilakukan oleh para habaib Alwi. Kiai Marzuki Mustamar adalah satu di antara kiai lain, selain tentu saja Kiai Imad, Gus Abbas, dan kiai-kiai lainnya. Itu beliau, Kiai Marzuki Mustamar, salah satu yang ada di garda terdepan dan terus mengingatkan Nahdiyin akan pentingnya tercerahkan, jangan silau oleh klaim-klaim nasab. Apalagi yang diklaim itu adalah nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang paling diagungkan, paling disucikan di mata umat Islam seluruh dunia. Apalagi di warga NU yang betul-betul ekspresi kecintaannya itu melalui ritus-ritus yang banyak kan. Kita muludan itu kan sepanjang tahun kita ini, nggak cuma Rabiul Awal, sepanjang tahun muludan. Artinya warga NU yang sangat cinta pada nabinya itu jangan sampai kemudian dieksploitisir sedemikian rupa, kesakralannya dinisbatkan hanya pada satu klan dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang terus disuarakan oleh Kiai Marzuki Mustamar, sehingga figur beliau secara struktural tadi ada kontroversi pemecatan. Secara kultural hal yang tadi jadi ada di benak Nahdiyin itu. Begitu Mas Gus yang saya baca. Artinya memang kiprah Kiai Marzuki Mustamar keliling ke kampung-kampung itu membuat beliau sangat populer di kalangan Nahdiyin akar rumput terutama ya. Betul, betul. Ini gaya kepemimpinan yang disukai masyarakat Indonesia itu saya kira secara sosiologis begitu ya Mas Gus. Ini tidak hanya berbicara keormasan NU yang tentu saja notabene warga NU itu adalah kalau tidak miskin kota, kira-kira begitu kan, itu warga pinggiran. Beda lah dengan elitnya. Kalau elitnya mungkin ya kita nggak bisa bilang miskin kota atau bahkan yang tinggal di desa pun miskin. Rata-rata kalau kiai-kiainya ya orang-orang kaya, minimal punya tanah luas kan gitu. Tetapi kalau berbicara jamaahnya itu kan umumnya ya orang-orang dari menengah ke bawah yang rindu akan kehadiran figur pemimpin di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka yang mau quote unquote kalau pinjam istilah Pak Jokowi itu belusukan, nah itulah yang paling populer di mata Nahdiyin. Begitu Mas Gus. Alih-alih misalnya kalau ada kandidat lain yang mungkin punya jabatan mentereng, tetapi dia jarang turun ke masyarakat, ke jamaah, ke Nahdiyin, duduk bersama para kiai kampung, para jamaah di kampung-kampung, saya kira
meskipun mau di branding sedemikian rupa lewat televisi nasional, lewat podcast, lewat apapun, sejabatan menteri sekalipun, itu saya kira sulit untuk populer di mata Nahdiyin. Oke, ini yang membuat pertanyaan kita, Gus. Kalau kita lihat dari profil responden ya, ini rata-rata responden kita itu usia 20 sampai 30 tahun. Sejumlah 38%, kemudian 31 sampai 40 tahun 28%, usia 41 sampai 50 tahun 16%, dan 50 tahun ke atas hanya 6%. Artinya memang responden Santri Kota ini rata-rata kelompok milenial, artinya yang ikut serta di dalam menentukan pilihannya berkaitan dengan siapa tokoh-tokoh yang dianggap paling layak untuk memimpin Nahdlatul Ulama ke depan adalah sosok-sosok anak muda yang memiliki harapan terhadap bagaimana masa depan NU, terutama di tahun atau di abad yang kedua ini betul-betul memperlihatkan kepada kita bahwa NU yang revolusioner kemudian melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Oke. Menurut Mas Gus sendiri, kenapa kemudian para pemilih NU muda inilah yang kemudian ramai di medsos, padahal dalam tanda kutip ya, anak-anak muda ini kan kalau kita bicara di muktamar pasti nggak punya suara. Karena yang punya suara kan cabang-cabang ya. Tetapi memang anak muda ini memiliki harapan besar terhadap para tokoh-tokoh yang masuk di dalam survei kita ini. Seperti apa Mas Gus? Nah ini menarik sekali kalau datanya demikian. Artinya kan justru kecenderungan untuk mendukung, memilih, mensupport, memfavoritkan Kiai Marzuki Mustamar itu datang dari gen milenial dan Gen Z, alih-alih Gen X ataupun gen baby boomers ya. Ini unik sekali menurut saya. Artinya apa? Ada fenomena kegelisahan anak muda NU khususnya, milenial dan Gen Z-nya yang ini tidak tertampung oleh Islamic pop culture hari ini yang ditampilkan di katakanlah algoritma mainstream. Kalau bicara algoritma mainstream, kita bisa bilang banyak sekali figur Kiai NU, Gus-Gus NU yang muncul di layar kaca melalui YouTube, melalui TikTok dan lain-lain, mereka berdakwah, tetapi kok ternyata yang diminati malah Kiai Marzuki Mustamar yang justru gapnya tentu jauh kan antara milenial dengan, saya kira Kiai Marzuki Mustamar baby boomers lah ya, alias kelahiran tahun 50-60-an kira-kira begitu. Nampaknya ada kegelisahan bahwa saya tidak mendapatkan kesejukan, ketenangan arah tentang bagaimana misalnya berislam apalagi ber-NU yang paling sesuai dengan saya, kecuali ketika saya menjumpai ceramah-ceramah, pengajian, kajian yang dilakukan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Nampaknya seperti itu. Dan ini juga sebetulnya fenomena kegundahan, keresahan tentang pop culture, baik itu yang aspek religi atau sekedar pop secara umum, sekuler, hiburan semata, entertainment, itu kerasa sekali oleh gen milenial dan Gen Z menurut saya. Misalnya untuk mengambil satu contoh ya, entah kenapa yang namanya K-pop hari ini tidak terlalu populer ketika misalkan justru dibenturkan atau diadukan dengan budaya populer yang justru lahir dari Jawa Timur, entah koplo, entah apa misalnya gitu. Itu lebih populer hari ini loh ketimbang K-pop, Mas Gus. Artinya apa? Menurut saya ada tren baru hari ini dari kalangan anak muda Indonesia, dan kalau kita kerucutkan termasuk NU di dalamnya. Anak-anak muda NU itu sedang bergerak menuju arah baru, kreativitas yang baru, yang sudah merasa jengah dengan apa yang hari ini jadi mainstream selama ini. Entah itu di dunia non-agamis, non-religius, bahkan di dunia religius. Ya, seolah kita betul-betul mulai melek, memilah dan memilih secara selektif. Ini kiai, ini Gus yang patut diikuti, yang cenderung diikuti dengan mana yang tidak, mana yang sebatas mungkin slipstick atau gaya-gayaan atau hal-hal lain. Nah, milenial Gen Z hari ini semakin cerdas untuk memilih dan memilah dari mana mereka mengonsumsi konten-konten religius. Salah satu sumbernya yang mereka ambil diantaranya adalah Kiai Marzuki Mustamar. Makanya itu angka yang mengesankan menurut saya. Kalau di total berapa persen? 50% lebih berarti ya Gen Z dan milenial itu yang justru jadi
orang yang memfavoritkan Kiai Marzuki Mustamar ini luar biasa menurut saya nih. Saya aja nggak ngira. Saya kira justru lebih populer di kalangan orang yang usianya 40 ke atas, tapi ternyata di Iya. milenial dan Gen Z ya, gitu. Oke, kita coba beranjak ke sosok lain, Gus. Ini Ya, sosok kedua berdasarkan hasil polling sentri kota ini masih incumbent, Kiai Yahya Khalil Stakuf, hmm, Gus. Di polling ya, sebelumnya cukup berimbang ya, Gus Yahya dengan Kiai ya, Marzuki Mustamar ini. Tetapi hari ini hmm, jaraknya agak jauh sedikit ya. Tetapi memang ya, dari polling santri kota ini, sosok Gus Yahya masih menjadi perbincangan di ruang publik, Gus. ya. Yang pertama mungkin karena beliau sebagai incumbent dan beliau banyak mengisi ruang-ruang medsos kita. Tetapi memang menurut pandangan Mas Gus sendiri seperti apa sosok seperti Gus Yahya ini di dalam memimpin NU ya ke depan? Artinya masih ada orang yang berharap terhadap kepemimpinan Gus Yahya untuk melanjutkan di periode kedua ini, Mas Gus. Saya kira uh, Gus Yahya pasti punya jejak, punya bekas daripada apa yang sudah beliau coba jahit, coba rajut selama menjadi ketua umum PBNU. Jadi Hmm, tidak mungkin lah kalau sampai Gus Yahya tuh 0% dukungan. ya. Pasti tetap ada yang mendukung beliau, yang memfavoritkan beliau, di antaranya ya yang beliau jahit selama ini, selama menjadi pengurus, selama menjadi ketua umum PBNU. Cabang-cabang, wilayah-wilayah yang memang masih solid, masih loyal terhadap Gus Yahya, berarti kita bisa baca kalau pakai ilmu statistik ya kita perbandingkan datanya berapa persen tuh, apakah 11%, 20% dan lain-lain. Itulah mereka yang orang-orang masih loyal terhadap Gus Yahya dari beragam faktor. Hmm, Apakah misalnya faktor ideologis, faktor hmm, jejaring, faktor kekeluargaan, faktor patron klien, faktor misalnya juga peer group dalam arti sharing interest di antara mereka. Saya kira tetap ada di situ. Namun karena ini tadi disampaikan kan gapnya melebar. Kalau ya. polling sebelumnya cenderung tipis lah ya antara Gus Tipis ya. Yahya dengan Kiai Marzuki Mustamar. Hari ini semakin melebar. Artinya dorongan terutama dari Nahdien yang anak-anak muda ini, milenial, kemudian Gen Z ya, yang kritis misalnya ingin apa namanya, ada perubahan secara Hmm, reformatif, secara struktural bahkan kultural juga di tubuh NU, eh, mereka ya semakin bertambah memilih Kiai Marzuki Mustamar. Tetapi tetap masih ada sisa-sisa mereka yang tetap loyal kepada Gus Yahya. Saya kira itu maklum lah. Dimanapun incumbent pasti masih punya loyalis. Saya kira hmm. begitu Mas Gus membacanya. Oke. Kemudian ada sosok lain, Gus, yang juga ramai diperbincangkan ya. Di sini ada Wah, Profesor Dr. Kiai Nasruddin Umar. Beliau selain sebagai Prof Menteri Agama Nasar. juga Imam Besar Istiqlal ya. Menurut Mas Gus seperti Ya. apa sosok beliau ini? Uh, itu ya tadi di awal saya sampaikan ya, kecenderungan Hmm, Nahdien itu memilih figur pemimpin yang betul-betul populer bukan karena dia oke. sering nongol di layar kaca, Hmm, tetapi mereka yang memang turun ke lapangan, ngopeni jamaah minimal dengan cara ceramah berkeliling begitu kan, silaturahim dengan kiai-kiai setempat. So kalau urutannya misal di bawah Gus Yahya ya itu sangat logis karena kalau melihat figur Kiai Nasaruddin Umar, Profesor Nasaruddin Umar maksud saya ya, dan saya kira Nahdien yang akan mengenang sosok beliau sebagai salah satu elit Kiai NU yang memang mhm, sedari awal dikenal ya sebagai elit. Misalnya Imam Besar mhm. Istiqlal. Memori orang akan demikian. Memori orang Oke, akan demikian dan kita tahu untuk jadi Imam Besar Istiqlal itu harus punya akses ya kan ya. terhadap kunci Istiqlalnya. Alias kunci Iya, masjid iya, negara itu alias siapa iya, ya yang iya. punyanya ya pemerintah kira-kira begitu sehingga dianggap Oke. Prof Nasar itu kalau dibilang kurang belusukan ya kurang belusukan ya. Mhm, Beliau populer memang, tetapi dalam arti bukan popularitas seorang kiai yang turun ke akar rumput ngopeni jamaah. Beliau dikenal, tetapi dikenalnya bukan sebagai akar rumput, tetapi sebagai elit. Saya kira itu. Makanya prosentasenya yang milih berapa persen tuh? ada sekitar 11%, Gus.
Nah, 11% ya. ini Itu masih apakah masih di bawah Gus Yahya kan? ya, Mm-mm. kalau menurut Mas Gus, apakah persoalan jarak yang semakin melebar ini berkaitan dengan domisili para subscriber Santri Kota, Gus? Kalau kita lihat nih ya, Mm. berdasarkan dominasi pulau, Ya, mayoritas yang memilih itu dari Jawa Timur 42%, kemudian Jawa Tengah 22%, Jawa Barat 15%, DKI Jakarta 8%. Apakah ini juga berpengaruh terhadap elektabilitas Prof Nasar ini? mm. Mengingat Prof Nasar ini kan beliau kelahiran di Makassar ya, Sulawesi Ya Selatan. dari luar Jawa ya. Sementara Kiai Marzuki Mustamar Mm. persentasinya sangat tinggi karena memang pemilihnya ini dari Jawa Timur, dan kita tahu bahwa Kiai Marzuki Mustamar mantan ketua PWNU Jawa Timur. Apakah ini ada pengaruhnya, Gus? Tentu saja ada. Tanpa bermaksud mengkotak-kotakan secara kedaerahan, NU Ya. ini berakar pada sosiokultural dan juga kesejarahan yang memang mengakar di pesantren di Jawa khususnya. Sehingga akar sosiokultural dan sejarahnya ini ya sulit dilepaskan. Bagaimanapun orang membaca Nahdlatul Ulama adalah menarik garis lurus akar historisnya dari Jawa Timur, gitu kan. Ya, apalagi kalau kita menarik dari kesejarahan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pasti akan demikian. Tetapi tidak berarti bahwa yang di luar Jawa Timur itu tidak berpeluang. Sekali lagi menurut saya ini persoalan jam terbang untuk mau quote unquote Menyapa, belusukan, menyapa menyapa Nahdien ya. jamaah, betul, menyapa Ya. Nahdien di akar rumput. Kita Nah, dulu tahu Kiai Idham Holik mm, misalnya kan. betul, betul itu dari Kalimantan dan itu puluhan Mm-mm. tahun mimpin NU kan, itu luar Ya. biasa. Lagi itu adalah soal bagaimana bersentuhan dengan akar rumput langsung. Karena saya kira siapapun itu Nahdien akar rumput karena pada dasarnya seperti yang saya bilang, mungkin kiainya ya orang kaya, tetapi jamaahnya adalah umumnya menengah ke bawah. Yang lebih suka Iya. melihat para kiainya itu yang tampil secara luwes, Mm. sederhana, kemudian juga tetap berwibawa, tetapi makanya nggak aneh kalau di akar rumput Nahdien misalnya mengidolakan kiai itu yang tampilannya mirip Gus Baha gitu kan, Mm-mm. apa cenderung biasa aja, pergi kemana-mana ya naik bis gitu kan, nggak pakai Mm. Alphard dan lain-lain. Nah itu memang yang bagi Nahdien itu sosok pemimpin ideal, pemimpin kultural bagi mereka yang paling ideal yang demikian gitu. Nah jadi parameter ini juga kalau soal merebut hati Nahdien itu penting diperhitungkan. Tetapi kalau soal dinamika di antara elit saja ya ini tidak perlu dihitung, tidak soal gitu. Ya jadi Oke, bukan soal daerah sekali lagi. kalau lihat waktu muktamar yang masih tersisa sekitar 1 bulan lagi, Gus ya, artinya Mm-mm. em, beberapa sosok yang kita sebutkan tadi itu masih memiliki peluang besar ya untuk kemudian menjadi pemimpin tertinggi di Nahdlatul Ulama ya, misalnya seperti Prof Nasar, kemudian Gus Yahya, dengan catatan-catatan yang telah Mas Gus sampaikan tadi itu ya, lebih banyak turun ke Iya, masyarakat, kemudian betul, menyapa Nahdien di daerah-daerah, seperti itu Gus ya. betul. Iya, Artinya betul. berbicara soal muktamar ini masih sangat dinamis dan masih membuka peluang siapapun untuk Betul. bisa mengambil hati kaum Nahdien untuk difavoritkan menjadi ketua umum, begitu Mas Gus ya. Betul, setuju, setuju. Karena kan konon aturan-aturan mengenai pencalonan pun belum disepakati, justru baru mau akan Ya, dibahas di muktamar. Misalnya oke, tidak boleh menjabat menteri dan lain-lain itu kan belum diputuskan tuh. ya. Artinya memang polling polling santri kota ini hanya Hmm. sekedar pingin tahu ya kita siapa top populer yang Ya, digandrungi oleh para Nahdien, khususnya Nahdien muda begitu Gus ya. Oke, betul. sosok terakhir yang menurut saya sangat unik Gus. Saya sendiri Wah, siapa kaget tuh? Hmm. ketika 2 kali santri kota melakukan polling ya, khususnya buat subscriber kita ini. Sosok Caimin sama Gus Ipul ini muncul terus Gus. Hmm. Gimana Mas Gus? Ya, tentu saja mereka berdua ini kan min zuriyati muassis. Ya, pasti Sepupuannya. nama itu betul, nama mereka berdua pasti mengorbit lah di dalam Muktamar NU, entah Hmm, sebagai kandidat ketua umum atau mungkin sekedar penggerak sekoci-sekoci perubahan misalnya. Sekoci-sekoci ya. yang mungkin nanti akan beredar di Muktamar NU ke-35. Ya pastilah karena
beliau berdua adalah Min Suryati Mu'assis, dan itu sangat wajar menurut saya. Atau Oke, pandangan Mas Gus ini sendiri kalau gimana? Apa karena misalnya cenderung wah Caimin kan ketua PKB dan lain-lain. Menurut saya agak kurang relevan sih ya, soal itu. kalau kita lihat dari hasil polling sebelumnya ya, memang Mm, pemilih Caimin ya tetap ya stabil ya suaranya ya, mm. masih Berapa berada di persen angka itu? 8%. 8%. Delapan persen. Tapi menurut saya ini sangat unik ya, artinya selama ini Caimin kan fokus di partai ya, tidak pernah Iya, ikut-ikutan di struktur NU. Tapi betul. kemudian masih ada saja Nahdien-Nahdien yang menaruh harapan kepada Caimin nih. Kalau misalnya suatu saat Caimin berkenan legowo ya, melayani keinginan basis-basis suara beliau, kemudian beliau mundur dari ketum PKB, kemudian maju di kandidat Muktamar Nahdlatul Ulama akan datang, masih memungkinkan nggak kira-kira menurut Mas Gus? Wah ya mungkin banget. Saya kira banyak Nahdien yang akan menyambut. Ini bukan sekedar isapan jempol ya. Eh, Hmm. Apa ya? Nahdien di akar rumput itu nggak jelimet kayak yang di pengurus-pengurus di elit-elit lah. Misalnya Iya. harus tidak aktif berpartai 1 tahun sebelum muktamar, dan itu Nahdien akar rumput tuh nggak punya logika-logika begitu. Bagi Nahdien akar rumput adalah eh, siapapun figur yang memang mereka percaya secara moral, secara kultural, bahkan mungkin secara sejarah yang bisa membawa perubahan NU secara struktural maupun secara kultural, secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Itu yang diperhitungkan oleh Nahdien. Jadi nggak pakai rumus ribet-ribet 1 tahun harus bebas aktif dari partai dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kemungkinan untuk Gus Muhaimin itu menurut saya, apalagi misalnya beliau adalah Min Suryati Mu'assis, ya tentu sangat terbuka lebar. Nah, nanti tinggal Iya. soal kalau popularitas pastinya menurut saya, bahkan dengan Prof Nasaruddin Umar itu menurut saya lebih populer Gus Imin. Karena apa? Ya. Ya itu tadi faktor beliau sebagai Min Suryati Mu'assis, kan begitu. Kemudian Sebagai juga Mengko juga. Jawa Timur, iya kan? Dan Ya, basis Nahdien lah. basis Nahdien, dan Caimin juga rajin turun ke lapangan, kendati beliau Iya, iya. turun sebagai Artinya ketua umum walaupun ketua umum PKB gitu. ya, artinya walaupun Caimin menggunakan baju partai dan hampir tidak kelihatan Caimin pakai baju NU ya. Masyarakat Nahdien menganggapnya Caimin bagian daripada Nahdlatul Ulama. Karena beliau Ya, sendiri cicit dari Masis NU, begitu Mas Gus ya? betul. Dan kita juga begini, Nahdien itu akan membaca NU justru secara kultural, bukan secara struktural. Sekarang mau labelnya lambang PKB atau lambang NU, bintangnya masih 9 kok. Nah, itu orang Nahdien itu melihat ya berarti NU Iya, gitu. iya, iya. Sekarang Mas Gus bikinlah apa gitu Oke. forumnya, asparagus, gawagis apa, kasih bintangnya 9. Oh, NU. Nah, kan gitu Nahdien, sederhana. Oke. Mau PWILS Oke, saya saja coba bintangnya masih 9, dia ya masih pasti 9 ya. dinisbatkannya oh berarti isinya orang-orang NU, kan begitu. Artinya mendefinisikan NU tidak mesti harus logo NU ya. Betul, nggak mesti harus pakai Simbol-simbol. logo NU, iya. Meskipun berkali-kali misalnya pengurus PBNU bilang itu bukan bagian dari NU. Sekarang kan banyak lah skoci-skoci organisasi OTB, organisasi tanpa bentuk, yang belakangnya embel-embelnya NU atau Nusantara, terus kasih bintang 9. Terus kemudian kesininya PBNU itu klarifikasi itu bukan bagian official dari kami. Why not? Itu masyarakat, itu ekspresi Nahdien. Pokoknya mengekspresikan NU secara keorganisasian kendati OTB itu dengan cara seperti itu gitu. Oke, ini coba saya baca alasan atau argumentasi pemilih Caimin ya. Ini cukup unik menurut saya, Gus. Di saat sering terjadi kebuntuan di NU, Caimin selalu hadir menjadi solusi dengan jargon politik ceria. Ya, Gus ya. Ya, ya, Mungkin kita kenal ya politik Caimin yang sebagai gembira. ya politik riang gembira ya. Mendukung Caimin itu adalah di saat banyak sekali Nahdlatul Ulama menemukan kebuntuan, Caimin juga dianggap bisa menjadi solusi ya. Betul, betul. Oke. Kalau saya terakhir, melihatnya Gus, dari ini sih, Gus Muhaimin itu lebih kiprah terbukti di dalam soal
tidak hanya politik praktis, tetapi Oke. ketika ada kebuntuan saluran-saluran silaturahim, saya kira Gus Muhaimin bisa menyambungkan itu. Itulah Hmm. yang kenapa mungkin di antara Nahdien Akar Rumput itu kepikiran figur Gus Muhaimin lah yang dianggap bisa merajut kembali tatanan kultural, struktural atau komunikasi-komunikasi yang terhambat itu untuk kemudian diperbaiki. Saya kira begitu kayaknya. Untuk yang terakhir Mas Gus Ya, Ipul. Gus Ipul. Ini melihat sosok Gus Ipul sebenarnya masuk di top survei juga ya, cuman karena Ya, persentasenya masih di bawah Caimin tidak saya sebutkan, tetapi memang dari netizen santri kota sendiri ada yang kemudian apa berpikir bahwa sosok Gus Ipul ini penting meramaikan setiap event muktamar, munas ya. Nama Gus Ipul iya, selalu muncul di permukaan. Itu kalau iya. Mas Gus sendiri melihatnya seperti apa? Sosok Gus Ipul ini. Iya, tentu saja Gus Ipul bukan orang baru kalau berbicara Hmm. Nahdlatul Ulama. Yang di dalam memori saya melekat saja, misalnya di Muktamar Jombang, Gus Ipul itu kan Hmm. ketua panitia juga kalau nggak salah ya, Ya. correct me if I'm wrong. Tetapi waktu itu saya menyimak beliau sambutan pas pembukaan Muktamar di Jombang. Waktu itu saya hadir di Oke. Muktamar tersebut. Dan kalau mau flashback lebih jauh lagi, Gus Ipul dikenal secara nasional di dalam konteks ke-NU-an, terutama sejak memimpin Ansor kan. Makanya Gus Ipul itu ya ada di apa ya segmentasi atau barisan yang disebut Ah, profesor. Apa itu? Protolan oke. Ansor. Nah, jadi saya kira ya Gus Ipul figur yang dikenal juga dan sudah lama berkecimpung di dunia Nahdlatul Ulama. Jadi wajar kalau punya basis pendukung atau yang memfavoritkan beliau begitu. Hmm. Oke, mungkin ada sedikit kesimpulan Mas Gus yang ingin disampaikan, terutama buat Nahdien yang selama ini sudah ikut serta menyampaikan ide-ide dan isi pikirannya tentang bagaimana kemudian mencari sosok terbaik di Nahdlatul Ulama. Kalau kita tahu, saya sering menganalogikan, Gus, Iya. tokoh-tokoh DNU ini seperti pemain Piala Dunia. Tidak boleh Gimana tuh? terjadi dikotomi antara pemain inti dan pemain cadangan. Artinya apa? Baik yang duduk di bangku cadangan maupun yang di tengah lapangan itu kualitasnya sama, kira-kira begitulah. Tinggal siapa di antara mereka yang paling siap, ya, agar tidak kalah kayak Eh, Brazil semalam, Gus. Gitu, Gus ya. Artinya memang Iya, NU ini butuh sosok yang paling siap memimpin, bukan ya. paling berkualitas, bukan menurut saya. Mm, Sehingga kita harus memenangkan pertandingan, kira-kira begitu, Gus. Gimana menurut ya. panjenengan, Gus? Ya, saya tentu setuju. Tapi kalau kita kiaskan pada Piala Dunia kali ini tiketnya itu paling mahal Hmm. di antara Piala Dunia Iya. sebelumnya. Tentu saja kita tidak berharap Muktamar ini jadi Muktamar yang paling high cost. Saya kira Muktamar Oke. harus tetap jadi forum yang sangat terbuka untuk Nahdien. Tidak hanya bagi Mu'tamirin, tapi juga bagi para romlinya kan begitu. Iya. Kemudian untuk soal kandidat, saya punya pandangan begini. Jadi seelit apapun figur yang ada di NU, kemudian di dalam perhelatan muktamar, tetap yang ada di benak Nahdien adalah bukan si figur elit karena elitnya, tetapi karena Hmm. kedekatan figur tersebut dengan Nahdien Akar Rumput. Mereka yang mau semerawung, duduk bareng dengan kiai-kiai kampung, memberikan arahan, ceramah, berdiskusi, bermusyawarah. Itulah yang paling dikenang sosoknya. Terserah jabatannya mau apapun itu, menurut saya, kalau mau mengambil hati Nahdien harus begitu caranya, bukan dengan mengambil jarak, entah karena jarak daerah, jarak bahasa, jarak apapun. Saya kira itu tidak akan efektif. Kalaupun misal jadi pejabat teras atau jadi pejabat petinggi di PBNU, justru yang harus tidak boleh ditinggalkan itu adalah Nahdien kulturalnya ini. Karena disitulah sebetulnya kekuatan utama Nahdlatul Ulama secara jam'iyah, secara keorganisasian. Begitu Mas Gus. Oke, terima kasih Mas Gus kebersamaan Siap, panjenengan sami-sami. di podcast Santri Kota ini. Mudah-mudahan bisa setidaknya memberikan pencerahan khususnya bagi para muktamirin dan Amin. muktamar out
Iya, Muktamir out karena ya, di NU itu nggak betul bisa betul. dipisahin nih. Muktamir Betul. out ini paling penting ya. Jadi Iya. suara-suara netizen, suara-suara Nahdien akar rumput, walaupun di muktamar nanti tidak punya suara, mohon didengarkan kira-kira begitu ya. Kenapa? Iya, betul Baik sekali. yang punya suara maupun yang tidak punya suara, baik yang memiliki jabatan maupun Nahdien di akar rumput yang tidak punya jabatan apa-apa, semua berharap bahwa Iya, muktamar NU yang akan datang menghasilkan kepemimpinan yang terbaik, amin. tentunya buat organisasi yang kita cintai ini. Mudah-mudahan podcast kali ini juga memberikan tambahan pikiran bagi kita ya. Insya Allah minggu depan akan kita buka polling lagi, Gus. Kita cari Mantap. ya suara-suara, ide-ide kreatif dari para Nahdien untuk setidaknya meramaikan menjelang muktamar NU di 2 ini, dengan harapan kita semua para Nahdien ya, para subscriber Santri Kota ikut serta mendoakan. Mudah-mudahan muktamar ini berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Mungkin Ya. sampai di sini saja. Terima kasih sekali lagi Mas Gus atas kebersamaan panjenengan di Sami-sami. podcast Santri Kota. Ya, Sampai di sini sami-sami saja sehat yang dapat selalu. saya sampaikan. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.